Kamu ngerasain gini gak sih, Pak? Kayak titik kamu ulang tahun ke-30, tuh tiba-tiba tuh stamina drop 50% gitu. Bener. Asli. Paling kerasa tuh kalau kita lihat konser, bro. Jam Pengalaman. 11 sudah mau pulang, Pak. Betul. Kemarin penampilan Seringai, nonton Seringai. Siap. Kan memang harus keras. dulu tuh headbang, terus touch diving segala Yoi, macam kayak gitu yoi, kayak yoi. wah asik banget ikut musik. Nah kemarin ngikut lagi sama bocah-bocah tuh. Baru musik, baru apa? Circle pit itu. Berapa puteran, aku kunang-kunang minggir. Pernah gak sih kalian tuh nge-recall ini, Pak? Jane itu dulu tuh aku tuh duwe impian apa sih? Action, Pak. Action iki mau. Action. Mana meneng bae. Gua tukang pijetnya lho. Seneng bentuke ngene. Ini dari obrolan grup WhatsApp ya? Ya, tapi kemarin gua nggak join grup WhatsApp ya, Pak. Nggak join ya. Saya lagi disconnect itu, Pak. Disconnect, saya, Pak. oke. Disconnect saya. Maaf gitu. Maaf. Jadi segmen ini tuh tercipta karena keresahan kita mengenai kegabutan. Betul. Gitu kan? Kita butuh platform untuk curhat sebetulnya media curhat kita. Canggih banget cuy Iya, platform. Karena orang-orang harus tahu betapa beratnya menjadi bapak-bapak di awal-awal 30, bro. Itu orang-orang harus tahu gitu. Bener, Dan bener. aku rasa banyak orang yang relate dengan kita nantinya. Obrolan kita pasti akan berkutat mengenai strugglingnya laki-laki di usia Bapak-bapak 30. entry level ya. Bapak-bapak entry. Bapak nyubi coba. Bapak-bapak entry level kita level. Oh, nyubi itu. Kok sedih ya? Enggak. Enggak, ini bukan podcast sedih. Ini bukan podcast sedih. Ini bukan podcast sedih. Jangan bawa ini jadi topik sedih dong. Ini topiknya itu curhat gitu ya. Curhat aslinya itu kegelisahan-kegelisahan kita tuh seperti apa gitu. Nah, jadi nggak perlu dikenalin ya. Semua udah kenal ya. Oh iya. Saya nggak terkenal, Pak. Saya nggak terkenal. Maaf banget ini. 30-an tuh dibilang tua juga belum, dibilang Muda kok isi. muda kok ya. Bener. Halo. Tapi lu menolak tua nggak? Hah? Menolak tua nggak? Jiwa sih menolak tua, Menolak badan tua ya? nggak bisa, Pak. Iya sih. Oh, asli. Badan nggak Asli. bisa, Tahu nggak Pak. sih kayak kamu ngerasain gini nggak sih, Pak? Maksudnya kayak titik kamu ulang tahun ke-30 gitu kan? Tuh tiba-tiba tuh stamina drop 50% gitu. Bener. Asli aku ngerasain kayak gitu. Bener. Asli. Paling kerasa tuh kalau kita lihat konser, bro. Lihat konser ya. Lihat konser kan kita pengennya vibing gitu ya. Pengennya vibing, dengerin artisnya, terus pengennya juga sana sini. Tapi habis itu kacau pasti. Kacau, Pak. Jam 11 sudah mau pulang, Pak. Betul. Pengalamanku nonton konser terakhir, diajakin Silva tuh nonton konser ya kan. Ingat banget aku, Juicy Lucy. Siap. Juicy Lucy. Siap. Ya kan? Wah, kan maksudnya lagi hype itu kan. Kan menolak tua, ya kan menolak tua. Harus tahu tren musik sekarang ya kan. Nonton tuh gitu. Baru lagu ke belum Juicy Lucy. Jadi ada beberapa band sebelumnya. pembuka dulu ya. Iya, ada beberapa band sebelumnya. Masih 2 band lagi baru Juicy Lucy. Aku udah minta pulang. Boyok era kuat ya, San. Kuat, Pak. Aku ada bro, lebih ekstrim. Apa tuh? Kemarin penampilan Seringai, nonton Seringai. Siap. Kan memang harus keras. dari dulu anak metal coy, Oke. anak metal. Jadi nontonnya Seringai. Nah nonton Seringai dulu tuh headbang, terus touch diving segala macam kayak gitu kayak wah asik banget ikut musik. Nah kemarin ngikut lagi sama bocah-bocah tuh. Baru musik, baru apa? Circle pit itu. Berapa puteran, aku kunang-kunang minggir. Nah, tapi ngomongin ini, setelah 30 tahun ini, maksudnya selain tadi kita ngomongin stamina lah ya. Anu nggak sih, pernah nggak sih kalian tuh nge-recall ini, Pak? Nge-recall Jane itu dulu tuh aku tuh duwe impian apa sih? Nah, Pernah kok, Pak. pernah? After 30? Iya. Nge-recall lagi? Apa, Pak? Iya, tadi kan masih ini ya, masih berhubungan sama konser gitu kan. Oke. Jadi kan dulu kan gua senangnya tuh The Sigit. Oke. Sigit Pro. Iya. Head of Dyslexia, Iya. Winoi gitu kan. Terus ada suatu masa ketika kita tuh udah terlalu masuk ke dalam rutinitas. Terus ketika dengerin lagunya The Sigit tuh,
Terus iseng lah nonton konser lagi. Nah, pas nonton konser, itu tuh gue sadar bahwa kayaknya dulu gue tuh pengennya tuh bisa menghabiskan waktu nonton konser, chilling kanan kiri. Kenapa gue sekarang jadi nggak bisa? Jadi gue bisa recall-nya waktu itu begitu, Pak. Iya. Kok jauh banget ini dari apa yang gue bayangkan, apa yang gue bayangkan ketika gue masih umur belasan kayak gitu. Iya. Itu kerasa banget sih Pak itu, Pak. Oke. Jadi kayak kok saiki ngene ya? Betul. Kok saiki ngene ya? Kok saiki aku ning konsernya sedikit wis kenal karo kru-krune ya. Iya. Gitu-gitu tuh, gitu-gitu. Itu nyesek sih, Pak. Bukan nyesek ya, tapi kayak ya sadar sih, sadar karena keadaan. Oh ternyata ya emang udah seperempat umur Nabi kita. Iya sih ya. Setengah ya? Setengah ya. Nabi itu cuma 64 tahun. Astagfirullah. Udah separuh jalan kita, Pak. Udah separuh jalan, Pak. Itu dia. Lu, Bun? Gue dulu kecil kalau ngingat sebenarnya pingin banget ngelihat ada dari salah satu saudara jauh dia dalang gitu, terus kayak kayaknya ini jadi sastrawan itu keren gitu. Berarti memang dia ini dari kecil emang Bener. udah rata kiri, Pak. Memang Dari kiri. Injeksinya ternyata lu dari kecil ya, Bu? Iya, Cok. Enggak, pengen jadi sastrawan biar bisa bikin satu puisi yang bagus gitu, tulisan yang bagus. Terus salah satu yang menginspirasi malah kebanyakan musisi-musisi yang tak dengerin pada saat itu kayak Pas Band, dia selalu bikin lirik yang sama ABCL kan waktu itu. Iya benar, album yang itu tuh. Terus apalagi SMP udah mulai kenal Seringai kayaknya, wah anjir nih kalau jadi kayak Aryan 13 dia selalu bikin lirik yang bener-bener menohok banget. Deep lah ya, Deep gitu. Kayak judulnya ada kan Generasi Menolak Tua, judul lagunya Alkohol. Tapi kalau sekarang alkohol. Tapi berarti kan maksudnya kamu nggak terlalu jauh, Bun. Maksudnya kayak kamu dulu pengen menelurkan karya, kamu pengen nulis dan sebagainya. Sekarang kamu jadi penulis juga gitu. Jauh, Pak, ternyata. Jauh dari penghasilan. Kan kamu udah nulis penghasilan. Ternyata jadi penulis itu nggak bisa hidup, Pak. Ternyata jadi penulis, jadi musisi. Sesuatu yang gue impikan dari kecil, begitu sekarang, oke lah itu bisa dipegang gitu. Tapi akhirnya cuma jadi passion, cuma jadi hobi, tapi belum bisa buat hidup. Kamu harus mematahkan idealismemu sendiri berarti, akhirnya. Ya, bukan mematahkan, tapi menginjak-injak kepala sendiri pada akhirnya sekarang. Berdamai. Udahlah, ini udah eranya industri, kita harus bener-bener di industri, keep it real aja. Aku dulu, cita-cita aku dulu, Pak, jadi astronot. Iya, basic banget tuh. Tapi kayak iya nggak sih, maksudnya kayak anak-anak di generasi kita, itu kan kayak cita-citanya astronot, dokter, gitu ya kan sih? Karena kita nontonnya Power Ranger, Robocop, gitu-gitu, Pak. Makanya kayak, wah keren ya bisa keluar angkasa, apa gitu loh. Pada di Indonesia hil yang mustahil. Ada satu perempuan astronot, calon astronot dari Indonesia. Kirain Johnny Sins. Bukan lah. Tapi nggak jadi naik, Pak. Nggak jadi terbang ke atas kan? Nggak jadi. Tapi kan itu NASA kan? Dia masuknya NASA ya? Iya, orang Indonesia kerja di NASA. Intinya dia hire lah sama NASA. Dipersiapkan jadi astronot, tapi dia nggak terbang. Oh, akhirnya nggak terbang ya? Kayaknya sih aku pernah baca beritanya tentang ada ya. Cewek kan? Iya, perempuan cewek dari Indonesia. Dia di NASA. Kasian banget loh, persiapan doang. Tapi persiapan dibayar, Cok. Persiapan dibayar, nggak kayak kita. Nggak kayak kita. Iya bener sih. Bedanya itu sih. Bedanya gitu, Cok. Persiapan kita sebulan ya, persiapan aja kita. Tapi kalian ada di umur berapa sih atau di usia berapa sih? Ada satu titik kalian tuh ngerasa kayak, oke, kayaknya aku udah nggak bisa idealis lagi deh. Aku harus realistis deh. Gitu. Aku harus istilahnya gini lah. Misalkan tadi Pundi tuh aku pengen jadi seniman gini-gini terus akhirnya aku harus masuk ke industri gitu. Oke. Itu di titik umur berapa? Sweet, Pak. Nggak, ini diem aja kita sweet dulu. Ini saya tau, ini perasaan konsep podcast ini Rano Jose loh. Perasaan Rano Jose loh. Ini Rano Jose. Ada dia konek-konek kalian jawab ya. Ya dan bertanya ngalir aja, ngalir aja. Biar aku ngalir aja. Kalau diriku sadar itu di umur 22-23, Pak. After lulus kuliah berarti gitu? Atau gimana? Iya, jadi gua lulus kuliah.
kan graphic designer. Kan gue graphic designer kan. Murni karena zaman dulu tuh kemakan teknologi juga. Setiap orang yang bisa Corel Draw dicariin kan dulu. Oh iya, betul. Dulu tuh sangat jadi graphic designer tuh lagi naik bener, juga. skillnya tuh ke skill using software-nya, belum ke skill kreatifnya kan. Zaman dulu kan itu, akhirnya gue masuk di situ. Terus kerjalah gue di percetakan, Pak. Nah, di situ gue ngerasa bahwa kalau aku tidak belajar manajemen atau gue harus tetap ada di gimana ya? Kalau dulu freelance kan ngatur waktu sendiri, bangun siang dan lain sebagainya. Kalau gue tidak ada di dalam perusahaan yang strict, ini hidup gue bakalan kacau. Itu sadar di umur 22-23. Habis itu makanya gue berkorporat di Jakarta. Oke. Di titik itulah akhirnya masuk ke korporasi lah ya. Gitu. Bener. Karena ya mungkin kayak tidak ada jaminan kalau misalkan terus idealis aku lepas gue dari pekerja lepas dan lain sebagainya gitu. Kerasa sih Pak lebih tepatnya gajinya Pak. Jadi kan dulu gue kan operator grafis tuh sama kayak manajer toko. Itu kerasa Pak zaman dulu Pak. Oh iya. Bisa 2 kali. Pak. Ya iya memang iya. Tanpa merendahkan satu profesi apapun ya. Iya. Tapi kan memang secara realistis itu memang rate-nya beda. Iya dan tanggung jawabnya kan nyebarnya kan juga lebih banyak. Namanya juga manajer toko satu toko gitu kan. Nah itu kayak gue tuh kayak dapat insight ya, kalau kamu tidak belajar yang lebih tinggi, kalau lu masih stay pada idealismemu dalam membuat grafis yang bagus, ya lu akan di situ aja. Betul. Karena zaman dulu belum ada 99 Design, Freepik belum bisa kontributor, Canva belum lahir gitu kan. Betul. Jadi ya begitu Pak, harus patah ini gua. Gue Bun, ya walaupun sampai sekarang kamu kan tetap Bun, lu tuh paling stres loh Bun. Kamu kan paling gak sadar sampai sekarang ya. Gitu loh. Paling gak sadar ya. Gitu. Nah, tapi ada titik di mana kamu tuh kayak ini gak bisa nih, aku harus kayak gini terus gitu. Nah, aku mikir waktu itu karena aku akhirnya pengen jadi seorang sastrawan dan berpikir hanya kayaknya gue harus kuliah sastra, tapi itu terbentur dan gak bisa. Akhirnya dulu kamu mau kuliah sastra? Pingin Terus jatuhnya kuliah apa? Jadi tekoni ngono ya. Jadi tekoni katanya. Sastra, sistem informasi. Sastra coding, Pak. Sastra coding. Ya itu tetap menulis dalam bahasa yang berbeda, Pak. Bahasa yang berbeda. Dalam bahasa sastra coding. Iya. Karena aku karena bukan basic ya, males banget gitu loh sama coding mengcoding, tapi akhirnya harus dikuliah di situ dan ngumpul dengan orang-orang tech. Di situ gue sadar bahwa gue nggak punya value sih karena di situ paling goblok. Tapi gue ambil basicnya, terus gue kebetulan bisa akrab sama orang-orang hukum. Akhirnya gue bikin kok sastrawan. Iya bener lah. Kok yang tadi mau masuk sastra malah ketomponin yang sistem informasi, cerai karo hukum iki kadoan, Pak. Benar itu kadoan, Pak. Secara kebetulan setelah lulus, walaupun sebelum lulus sudah lumayan deket sih. Cuma setelah lulus pada akhirnya gue sadar bahwa gue kalau gue bekerja di sektor teknologi udah banyak yang lebih jago dan gue ngerasa gue nggak punya value di situ. Nah makanya dengan value minimal itu, dengan kemampuan yang sangat minimal, akhirnya coba bikin media hukum dari ide salah satu partner yang sekarang jadi partner bisnis. Berarti sadar diri kan, Bun? Berarti gue kan sadar diri itu tadi. Enggak, pada saat itu masih idealis sih. Wah, gue deket sama sastra akhirnya nih. Tulis menulis yang penting media gitu. Iya. Terus akhirnya sadarnya baru tahun ini. Sadarnya baru tahun ini, Pak. Rasanya tuh dia masih mending, Cok. Awal-awal 20. Lu awal 30. Anjing. Perjalanan orang beda-beda, Pak. Enggak apa-apa juga, enggak apa-apa. Kalau ini lu sadar enggak, Dan? Atau enggak sadar juga sampai sekarang? Masalahnya, Pak. Kalau aku tuh hidup itu dari dulu gini. Bukan caranya, tapi hasil akhirnya gitu. Jadi menurutku kayak aku dapat caranya gimana, entah itu aku berbisnis, entah itu bekerja atau masuk ke industri apapun di idealisme, itu menurutku itu semua adalah cara. Kalau aku lebih fokusnya adalah ke hasil akhirnya. Dapat duit gede gitu. Jadi contoh ya kayak gitu ya. Aku butuh duit gede nih di ending. Nah, dari awal itu memang aku tuh
orang yang cukup tidak punya idealisme. Oke, siap. Idealismenya gede. Iya, idealismenya gede gitu, maksudnya gitu. Iya. Idealismenya tuh di ujung gitu, Iya, bukan iya, sekarang ada, gitu. ada. Nah, jadi aku lebih fokus ke sana. Caranya itu aku akan cukup adaptif gitu. Aku tipikal orangnya kayak gitu. Oke, Jadi, berarti apapun yang harus dilakukan untuk mencapai yang besar itu tadi, lu gas aja berarti. iya. Tapi Iya. sulit lah. Itu berapa lu begitu? Dari lulus SMA lah, 18 tahun tuh iya, 18 Pasti tahun. kamu ini ya, dulu sarapannya susu sama ini ya, roti tawar ya. Koko crunch ya. Percayalah aja lagi banjir coklat di ladang gandum. Tapi aku ada satu masalah, Pak. Aku tuh kan orangnya cukup cukup idealisnya dalam hal aku bekerja dan berkarya. Kan gitu. Agak kejauhan, Pak. Kejauhan nggak sih Dan itu Dan? Jadi sebelum tahu kamu nggak butuh idealisme tuh kan nggak bisa Pak, anak muda kan nonton anime Kapten Tsubasa ya dia punya idealisme nggak jauh-jauh dari Tsubasa. Nah, harus jadi center betul. of attraction Mirroring gitu ya, Bener. idolanya. Lucunya memang, Pak. Aku tuh di usia-usia kuliah awal gitu. Emang nggak punya teman sepantaran, Pak. Sampai kuliah sekarang juga nggak ada. Iya. Gak usah dibahas itu. Gak usah dibahas itu. Itu gak usah dibahas. Itu gak usah dibahas. Oke, maaf. Berapa kali pindah jurusan? Gitar dulu. Oke. Gak usah dibahas. Sejak awal udah nggak punya teman sementara. Ya, jadi memang teman-temanku tuh orang-orang yang jauh lebih tua daripada aku. Dari dulu. Dari kecil main. Dari kecil main. Dari after lulus SMA lah. Kalau SMA kan masih kayak tawuran, nongkrong dan kayak gitu-gitulah. Begitu lulus SMA tuh aku nggak nyambung ngobrol sama orang-orang sepantaranku, Pak. Oke. Gitu loh. Mereka masih ngomongin nongkrong dan lain sebagainya tuh aku tuh nggak nyambung gitu. Sejujurnya ya, ini bukan masalah comong, ini memang real kenyataannya Iya. gitu. Jadi memang dari aku kecil tuh, bukan dari kecil, dari muda awal Siap kuliah merasa tua ini. itu. Iya, merasa tua. Padahal tadi menolak tua. Kita menolak tua. Ya udah zaman kuliah lah gitu lah, zaman awal kuliah lah. Kuliah pertama lo ya, kuliah pertama. Ya, siap. Zaman kuliah pertama itu kayak wah itu aku nggak punya teman memang. Jadi memang kalau misalkan dibilang kejauhan, ya mungkin bisa gak sih? Aku lagi serius ngomongnya. Ya, iya. Supaya obrolan kita tuh ada insight-nya yang bagus gitu loh. Cuma nyalain rokok. Ya benar, gak salah. Gak punya teman tuh waktu kuliah. Kuliah awal tuh memang gak punya teman. Dan memang ya kalau dibilang kejauhan ya memang mungkin aku mainnya kejauhan gitu. Waktu itu. Jadi memang gak tahu otakku tuh kayak frame berpikirnya. Bakat itu ya? Iya kayak gak ngerti sih gitu. Titisan ya? Das ya? Gitu Pak. Jadi memang dari dulu aku nggak pernah berpikir idealismenya anak muda yang harus ngeband, harus berkarya dan lain sebagainya enggak. Tapi itu kan itu nggak disetting Pak, idealisme itu nggak disetting Pak. Enggak. Datang aja, gue pengen jadi astronot. Terus nontonnya kan nggak jauh-jauh, Interstellar. Betul. Belum ada zaman dulu Interstellar. Zaman dulu Space Odyssey. Space Odyssey. Enggak sih, kalau aku Sensaya dulu. Siap. Space Odyssey aja baru tonton 30-an kemarin baru tahu ada Space Odyssey. Kok zaman namanya rangumpul mendemen-demen ipo? Gue enggak. Aku juga enggak. Aku enggak minum alkohol, Pak. Hah? Enggak minum alkohol, Pak. Sampai selesai studiku belum ngerasain alkohol gua. Iya enggak. Aku enggak pernah tuh nongkrong-nongkrong sama teman-teman kuliah terus mabuk-mabuk gitu. Iya. Sejujurnya enggak. Enggak. Ini bukan sok suci, tapi memang asli enggak, Pak. Kalau gue sih enggak punya duit, Pak. Enggak punya duit, Pak. Enggak cukup lah Kan duitnya. sewu-sewu dadi banyu. Nah, gue takut, Pak. Takut apa? Enggak jelas minumannya. Emang gak jelas sih. Nah, ya memang enggak jelas. emang. Takut. Ciu toh, di zaman semono ki ciu ya. Iya toh. Bukan. Jogja ki ciu. Oh, bukan. Lapen. Lapen Oh, lapen. Sarjito. Lapen. Lapsa. Lapsa. Dia Dia ngerti. Tahu nama-nama begitu Tahu, kalau itu kan di tongkrongan sering dibahas. Pak. Bener, pada buat inilah jago-jagoan gitu lah. Aku pernah ngerasain ini, tapi gue nggak takut aku pun. Oh, sorry Pak, aku jadi inget. Salah satu titik balik kenapa kok aku bisa habis lulus SMA terus punya pikiran yang aneh ngono kuwi. Sejujurnya dulu aku begitu lulus SMA terjerumus dalam circle bisnis multi level. Oh, seperti MLM. MLM. Wah, iki. Punya kapal ya, MLM. bro. Gitu. MLM dulu aku. Melebu langsung modar biasanya. Tapi asli gini loh. Aku nggak ngomongin MLM itu karena kan MLM juga banyak ya. Ada yang jelas, ada yang nggak jelas, ada yang money game dan yang lain sebagainya. Aku nggak ngomongin lu bisa kaya dari MLM. Aku itu
terserah orang menilainya gimana. Benar. Cuman yang aku rasain pengalaman pribadi, Pak, MLM itu merubah mindset berpikirku. At least gitu. Panen duit. Iya. 3 tahun kapal pesiar. Kenal dia. Orang mau panen duit. Tapi at least mindset berpikirku tuh geser. Jadi aku ngelihat orang itu apa namanya? Apa jenenge? Gregetan. Gas kenceng ngono ka lho. Momen Ya. Nah, itu di militan MLM. gitu ya. Militan gitu di MLM, Pak. Saya dulu peternak lele. Kalau saya nggak punya uang, ngutang. Orang umum. Nah gitu-gitu. Memang aku dari multi level itu aku kayak ngerasa kayak, oh, aku bisa belajar sesuatu. Berarti lu termasuk orang yang waktu itu setuju dengan multi level itu? Dengan caranya orang mencari apa sih bahasanya kalau di multi level ya? Apa? Downline. Downline gitu-gitu. Dengan cara yang mereka bekerja tuh lu miss berarti. Oke. Sekarang gini. Kita kalau ngomongin itu kita netral dulu, Pak. Kita jangan ngelihat multi level itu kayak apa namanya, ada oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab juga di multi level. Enggak. Banyak. Tapi kalau ngomongin multi level sendiri, multi level itu kan sebenarnya cuma salah satu sistem marketing. Ya, ada sepakat. single level marketing, ada multi level marketing. Kan seperti itu. Saya masih tahu betul bisnis yang memakai sistem itu dan bekerja dengan baik. Salah satunya Oriflame. Tahu. Oriflame itu ya. sampai sekarang kan masih pakai dia. Multi level marketing. Apa tuh yang habis cut off tuh? Paris itu? Sophie Martin. Martin. Oh, Paris. kirain yang ini, yang apa Apa pakai pula? background Paris. Ada. Iya, tapi bukan itu, Bang. Bukan yang itu. Ini kita ngomongin yang bener pun. Tapi gini loh, gampang gini ya. Ini bagi teman-teman yang mungkin masih mau mencoba masuk bisnis multi level marketing ya. Gampangannya ya gini. Kalau MLM yang benar, dia orientasinya produk. Betul, sepakat gua. Bukan Kekayaan instan. bukan kekayaan instan atau bukan masalah apa ya? Kaderisasi orang yang banyak dan lain sebagainya gitu enggak. Benar. Bukan masalah kamu dengan 3 juta dapat mobil enggak, tapi produknya. Orientasi awal pasti produk. Nah, itu adalah perusahaan multi level marketing menurutku yang benar. Ya, aku sepakat, Pak. Aku pernah nulis tuh waktu itu dulu. Nulis pun gila kan. Penulis dia. Jadi ketika yang dijual itu mimpi, itu orang-orang yang akan masuk itu ya hanya orang-orang yang percaya dengan mimpi, percaya dengan keajaiban, dengan hasil yang instan. Jadi ya lingkaran setan itu, Pak. Orientasinya hasil instan itu. Betul. Tapi kalau yang dijual produknya, ya tetap kepake kan, Pak? Iya. Tetap kepake kan? Jadi bisnis itu mungkin nggak secepat orang yang cari downline, nggak kayak gitu. Memang dia putarnya agak lambat, tapi lebih sustain, Pak. Betul. Karena orang kayak, aku beli produk ini kan, yang namanya bisnis tuh cash flow-nya dari produk nggak sih? Iya, benar. Dari jualan produk, udah balik gitu aja sebetulnya. Benar. Gua nggak pernah jadi target prospek. Nah, Aku juga belum pernah, Pak. Aku belum pernah, Pak. Nggak Tapi nggak balik masuk lagi. market mereka. Ya kan ini kita kelihatan nggak punya duit kan. Siapa sih mau prospek Tapi lu gembel? SMA lo, Pak. Lulus SMA Iya, tuh SMA. early banget tuh. nah itu aku langsung masuk bisnis. Tapi lu dulu tap in berarti? tap in, tapi nggak besar waktu itu kan. Cuman Nggak sampai gede laptop kan? 2 juta. 2 juta tahun segitu ya lumayan, Pak. Sekarang aja 2 juta lumayan. Iya sih. Iya gitu ya, segitu. Jadi memang bukan 300.000. Kita kan 300.000 nggak punya pun. Iya lagi. Tapi memang banyak kan yang akhirnya multi level berkedok itu money game, berkedok multi level. Betul. Gitu. Money game itu aja kan 10 tahun terakhir lah kita baru sadar kan di Indonesia. Ada yang Ternyata bahas itu tentang money itu. game ya gitu. Iya. Ponzi bukan sih? Iya, salah akhirnya satunya. Ponzi. Kalau money game itu Ponzi karena kan kamu tuh sebenarnya dikasih bonus dari member yang daftar, downline yang daftar gitu ya. Itu Ponzi sebetulnya. Tapi di 30-an tuh masih relate nggak sih MLM 30-an bisnis? Man. Di usia kita 30-an ini masih relate nggak sih bisnis MLM tuh? Aku nggak bisa menjustifikasi sih. Ini sih tergantung arah bisnismu kan gimana sih, Pak. Iya sih. Kalau arah bisnismu, jadi aku pernah lihat di YouTube seseorang yang ikut MLM, tapi dia juga punya tim gitu, Pak. Maksud nggak? Ikut MLM punya tim. Bentar. Punya tim, Pak. Gimana? Misal nih, korek nih, produknya korek nih. Aku daftar jadi apa sih namanya? Aku nggak tahu ya. Intinya aku join MLM itu kan. Nah, aku tuh punya tim sosmed sendiri, punya tim admin sendiri untuk korek ini, Pak. Gede, Pak. Itu bukannya kayak agent asuransi ya? Kalau itu sih pernah ditawarin gua. Beda. Jadi tuh point of view-nya adalah
biar laku gue lebih banyak, jadi aku harus menjual produk lebih banyak dong, iya kan? Nah, aku bikin tim sendiri. Jadi itu kayak small agency gitu. Ya itu mungkin karena kayak kebutuhan konten sekarang sangat tinggi ya. Betul. Jadi kan treatmentnya tadi kan relate atau enggak ya tergantung kan. Sih betul. Itu sih. udah murni kayak kita bikin apa ya? Kita UKM, kita bikin usaha, tapi produknya ngambil dari orang lain. Itu sebenarnya kayak afiliator nggak sih Kak? Kalau sekarang itu ya, tapi afiliator itu kan nggak multi level Pak. Oh iya sih ya. Dia tetap ya udah sama ini aja gitu. Berapa lapis ya? 2 atau 3 ya? Cuman iya kan maksudnya kayak dia apa namanya reseller, distributor atau apa kita ada levelnya tapi nggak kayak multi level. Nggak yang panjang gitu. Paling 2 atau 3 level aja sih. Betul. Mau bikin. Bukan join nih, bikin. Tapi memang harusnya Pak, kalau multi level yang sehat itu pasti memang ada cut off-nya. Entah berapa layer, entah 8 layer atau 10 layer. Di atasnya kan? Buat nge-keep kan? Sepakat. Gitu. Karena kalau misalkan sampai terbawah-bawahnya kamu tetap dapat bonus. Shit, Cok. Nggak mungkin satu produk itu dibagi sampai habis gitu loh. Nggak mungkin, Pak. Mungkin sih, Pak. Tapi dia akan habis sendiri juga. Apanya yang habis? Ya, kalau dalam bahasa akuntansi ya, apa namanya? HPP-nya jadi tinggi banget kan, kemakan sendiri pada akhirnya. Lah iya kan, akhirnya perusahaannya nggak kuat. Iya. Bagaimana kalau produknya uang? Lah itu tadi money game. Lu gimana sih dari tadi nyimak agak sih? Lah itu kan gimana sih? Produk nyata. Produk nyata. Kalau produknya uang kita sebutnya money game itu. Money game. Atau sebenarnya produknya tuh cuma buat nutupin doang, kedok doang. Terserah lah, mau apa kek. Kaos lu kek, kacamata lu kek, itu tuh cuma kedok. Maksud gua kayak asuransi, deposito, itu kan produk keuangan. Itu kan beda. Anjing emang susah. Nah kita tutup aja guys untuk episode kali ini. Ngomong sama orang sosialis emang susah ngomongin uang gitu kan. Dia udah taunya cuma masalah sosial aja gitu. Oke. Ya ngomong-ngomong obrolan kita kali ini disupport sama salah satu produk lokal ya. Siap. Ini produk lokal ini ramai main. Ini ada produknya beneran kan? Ada produknya beneran. Karena ini bukan money game ya. Ini produknya beneran yang kita pakai ya clip on dan semuanya ini itu dari Seruni nih. Siap. Nih ada kita yang pakainya SEM02. Ini keren banget produk asli Jogja, Pak. Ya. Asli Jogja. Ini biasanya kan buat apa namanya? Akustik gitar kan? Iya, betul. Akustik, violin, tuh. trompet itu bagus banget Seruni ini. Jadi ya kualitas audio yang kalian dengerin ini produknya Seruni lokal tapi mendunia Pak. Terakhir ini dia udah masuk Jepang kalau nggak salah terakhir. Nanti kita lanjut lagi di Live After 30 berikutnya. Bye.